Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Zuelvira dengan NIM 2241060. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester Desain e-Business. Baik, yang pertama itu ada definisi e-Business menurut para ahli. Yang pertama dari Raiport dan Jaworski. Pengertiannya e-bisnis adalah sistem bisnis yang mengintegrasi secara digital dengan menggunakan teknologi internet untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Yang kedua, Kalakota dan Robinson. E-bisnis merupakan aplikasi teknologi digital yang memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan melalui internet. Yang ketiga, di sini ada Turban et al. E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis. Yang keempat, Loudon dan Traver. E-bisnis adalah proses digitalisasi berbagai aspek dari operasional perusahaan, termasuk proses internal dan hubungan dengan pelanggan dari mitra bisnis. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada Amit dan Zot. Bisnis mencakup aktivitas menciptakan nilai dan melakukan inovasi dengan memanfaatkan jaringan digital. Lalu selanjutnya ada perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis berbasis teknologi internet, termasuk manajemen proses internal seperti produksi, manajemen, sumber daya manusia, dan pemasaran. Lalu, e-commerce lebih spesifik pada proses penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui internet. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis, tetapi cakupannya lebih sempit. Selanjutnya, ada pelaku e-bisnis. Satu, perusahaan dan organisasi yang menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan proses bisnis. Yang kedua, pelanggan atau konsumen dan perusahaan sebagai pihak yang berinteraksi dalam proses transaksi. Yang ketiga, pemasok dan distributor terlibat dalam rantai pasokan digital. Yang keempat atau yang terakhir, pengembang teknologi, penyedia solusi IT dan perangkat lunak untuk e-bisnis. Selanjutnya, ada peralatan atau sumber daya e-bisnis. Satu, infrastruktur IT seperti perangkat keras, perangkat lunak, server, dan jaringan internet. Yang kedua, sumber daya manusia seperti ahli IT, pengelola konten, tim, dan tim pemasaran digital. Yang ketiga, sistem keamanan untuk melindungi data dan transaksi. Dan yang terakhir, platform e-commerce seperti situs web, aplikasi mobile, dan platform media sosial. Oke, next. Selanjutnya ada kegiatan, sasaran, dan tujuan e-bisnis. Yang pertama, kegiatan pemasaran digital, transaksi online, manajemen pelanggan, pengelolaan inventaris, dan layanan Puma jual. Yang kedua, sasaran, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, tujuan, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, ada keuntungan e-bisnis. Yang pertama, mengurangi bisnis operasional. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar secara global. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih responsif. Dan yang terakhir, memungkinkan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, next. Nah, definisi e-bisnis dan e-commerce menurut pendapat pribadi. E-bisnis adalah sebuah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dan e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang fokus pada proses jual beli barang atau jasa secara online. Oke, next. Nah, yang terakhir ada mengapa e-government, e-commerce, dan learning dan marketplace merupakan kegiatan e-bisnis. Nah, di sini
penjelasan dari e-government, penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik mirip dengan e-bisnis yang meningkatkan layanan untuk konsumen. Lalu e-commerce bagian dari e-bisnis yang berfokus pada transaksi online. E-learning memanfaatkan internet untuk menyediakan layanan pendidikan, serupa dengan e-bisnis dalam cara memberikan nilai melalui digitalisasi. Dan yang terakhir, marketplace, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online sesuai dengan tujuan e-bisnis dalam memanfaatkan internet untuk aktivitas bisnis. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.